Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi ke pertemuan selanjutnya di mata kuliah Sistem Informasi Media Persediaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning, atau istilah disingkat dengan ERP. Nah, ERP ini adalah suatu sistem informasi yang umum biasa digunakan oleh perusahaan, ya. Dan ini banyak cabang-cabangnya. Nah, kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Oke, nah tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ERP ini adalah suatu sistem yang umum ya digunakan oleh biasanya untuk manufaktur atau jasa. Maka Enterprise Resource Planning atau bahasa Indonesia dalam perencanaan sumber daya perusahaan merupakan suatu sistem informasi ya. Jadi kalau ada sistem informasi berarti dia ada input dan ada model dan ada output yang dibutuhkan untuk suatu perusahaan manufaktur dan jasa yang fungsinya apa? Untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan ya proses bisnis. Jadi berarti dari dia proses bisnisnya dia tersendiri ya, misalnya orang sales, orang produksi ya, dengan orang keuangan, mereka punya sistem masing-masing. Nah, dengan adanya ERP ini bisa terintegrasi ya. Contohnya ya seperti yang kalian sudah lakukan di praktikum ya, yaitu menggunakan SAP, PMS, itu adalah suatu sistem informasi ERP. Ya. Nah, apa saja? Nah, karena dia mengintegrasikan dan fungsi mengotomatisasikan, yaitu proses bisnis yang berhubungan dengan aspek secara operasionalnya, secara keseluruhan, baik itu dari proses top down-nya ya sampai proses di proses di bawahnya ya, atau dari hulu ke hilirnya, bagaimana dia terintegrasi dalam suatu sistem ya. Jadi bisa aja operasi, produksi maupun sampai distribusi ya. Jadi bagaimana supaya sistem itu bisa terintegrasi. Oke, nah kemarin kita sudah belajar ada level-level sistem ya. Ada level paling bawah yang misalnya dengan TPS ya, Transaction Process System, kemudian sampai ke proses ke EIS ya, Executive Process System. Nah, ERP ini adalah suatu proses back office system ya. Sudah tahu ya back office system, bahwa ibaratnya pelanggan dan si perusahaannya ya itu tidak dilibatkan dalam sistem ya. Jadi ERP ini hanya digunakan untuk internal perusahaan. Oke. Nah, kemudian sistem ERP dia sifatnya secara modular ya. Ibaratnya modular itu dia terdapat dari modul-modul, dia terdapat dari beberapa fungsi-fungsi ya. Misalnya manufaktur ya bisa terdapat, misalnya modular itu berarti suatu prosesnya itu dia memiliki fungsi-fungsi yang lainnya ya. Misalnya manufaktur ya dia bisa membuat produk, bisa melihat bill of material, logistik mungkin deliverynya ya, bagaimana barang yang masuk, barang keluar. Jadi terdapat sub menu-menunya, sehingga ERP ini dia modular, dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, nah ini ya, jadi konsep dasar ERP ya. ERP dalam bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ERP ini disebut dengan back office system ya, antara pelanggan dan publik itu tidak dilibatkan. Tapi kalau misalnya front office system ya seperti e-commerce ya, nah ini CRM, e-government ya, dia bertemu langsung dengan konsumen ya, atau bisa lihat dengan istilahnya TPS ya, Transaction Processing System. Oke, nah di dalam ERP juga terdapat beberapa modul-modul ya. Nah, karena tadi adalah dia mengintegrasikan dalam proses bisnis, maka modulnya ada dua ya, ada modul utama yaitu untuk operasionalnya dan modul pendukungnya. Jadi misalnya kalau dalam perusahaan, misalnya manufaktur ya, misalnya perusahaan elektronik, tentu modul utamanya adalah bagaimana operasi-operasi yang berhubungan dengan manufaktur elektronik tersebut. Nah, supportingnya yaitu bisa finansial akuntansi ya, misalnya bagaimana keuangannya. SDM juga bisa, misalnya berapa orang yang tenaga kerja yang masuk, berapa tenaga kerja yang keluar.
Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi misal modul operasi itu ada digital logistics, sales distribution ya. Nah, ini bisa Anda lihat di WMS ya maupun di SAP untuk modul-modulnya. Nah, kalau financial akuntansi adalah ini ya. Itu bisa jadi accounting, buku besar ya, controlling, treasury, bagaimana misalnya mendapatkan pendanaan ya, seperti itu adalah modul. Nah, kalau SDM ya personal management, payroll ya, tentang penggajian ya, itu harus ada di dalam modul ERP tapi sebagai modul supporting. Oke, nah ini adalah evolusi sistem ERP. Jadi ERP ini yang sekarang ya itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada awal mulanya ya. Nah, ini kita lihat nih ada tabel ya. Nah, jadi dimulai dari tahun 1960 itu tentang kita bicara MRP ya, Material Requirement Planning. Sebenarnya fungsionalnya adalah inventory management dan production. Ibaratnya berapa ya barang yang masuk kemudian diproduksi ya, atau kita istilah dengan bill of material. Kemudian tahun 70 mulai dari closed loop MRP ya. Nah, closed loop MRP ini adalah cikal bakal untuk RP2. Ibaratnya sekarang orang punya produk ya, misalnya contoh lemari es ya, ada lemari 1 pintu, lemari es 2 pintu, ada lemari es 1 pintu warna merah, ada warna hijau, itu adalah closed loop MRP ya. Bahannya sama tapi dia bisa buat berbeda-beda ya. Nah, kemudian muncullah MRP 2 ya. MRP 2 ini kebutuhannya fungsionalnya selain tadi misal bisa bermodel, kemudian dibicara finance dan HRM-nya. Maksudnya gini, maksudnya berapa untuk bikin biayanya gitu ya, mahal atau murah seperti. Oke, jadi di MRP 2 ini ya ada terlibat dari finance-nya, buatnya berapa mahal atau tidak ya. Kemudian ada tentang human resource management-nya, berapa orang yang buat gitu ya. Apakah misalnya bikin lemari S1 pintu dengan lemari S2 pintu ya bisa aja pekerjanya sama gitu kan. Nah, itu adalah MRP 2. Jadi ibaratnya antara finance dan human resource management itu tergabung di sini, ataupun juga melibatkan konsumen ya, apa kebutuhan konsumennya apa ya dibuat seperti itu. Contohnya misalnya seperti ya kayak di elektronik gitu kan. Nah, konsumen pengennya kulkas yang model seperti apa sekarang, konsumen pengennya handphone yang seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan. Oke. Nah, kemudian muncullah dengan di tahun 90-an itu adalah ERP ya. ERP sendiri, ERP ini adalah melibatkan proses delivery-nya ya. Ya, contohnya seperti sekarang gitu. Jadi misalnya pada saat kita barangnya jadi, kira-kira sampainya kapan ya, itu melibatkan proses delivery. Kemudian yang sekarang adalah extended ERP 2. Nah, ini sekarang kita lihat contoh misalnya proses sistem ERP-nya Indofood ya, itu bagus sekali kalau misalnya Anda lihat ya. Jadi ibaratnya pada saat misalnya dia bikin bikin produk terigu gitu ya. Nah, itu mereka menggunakan sistem ya, sales marketingnya siapa dan customer supportnya apa, sehingga semua terintegrasi ya, dari fungsi yang hulu ya sampai ke yang hilir ya. Oke. Nah, ini ya, jadi sudah ada penjelasannya, tinggal kalian baca saja. Nah, sekarang apa keuntungan dari penggunaan ERP ya? Yang pertama adalah di dalam bisnis itu pasti ada namanya profit dan non profit ya. Maka dengan ERP ini semua data keuangan itu terintegrasi ya, sehingga semua bersifat dengan transparan, semuanya dapat dikontrol ya, sehingga hasil data yang dihasilkan oleh ERP ini emang adalah data yang real, tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian standarisasi proses operasi ya. Nah, ini yang sangat penting terutama bagi kita sebagai seorang logistik ya. Jadi misalnya pengen bikin lemari es, sekarang misalnya lemari es 1 pintu. Terus misalnya ada yang pengen lemari es 1 pintunya misalnya dimodifikasi. Nah, itu dibikin standar ya. Atau misalnya pengen ada nih informasi produk baru ya, itu semua bikin standar ya, sehingga semuanya terjadi standar.
ya. Contoh kayak misal otomotif ya, mereka banyak membuat beberapa model mobil misalnya ya. Nah itu kalau misal tidak ada standar ya mereka tidak akan bisa membuat seperti itu, tidak akan ada namanya model baru ya. Nah itu semua terjadi karena ada ERP. Kemudian yang ketiga adalah standarisasi data dan informasi ya, sehingga semua informasinya itu standar dan semuanya seragam ya, sehingga tidak berbeda-beda. Misalnya data orang sales sama data orang produksi itu kok bentuknya beda ya. Nah kalau misalnya dengan ERP semuanya sudah sama. Kemudian juga, nah ini yang bisa diukur dalam ERP ya. Yang pertama penurunan inventory. Itu karena kita bicara dengan data, ERP itu adalah berfungsi dengan data. Maka kita bisa tahu jumlah inventory kita ya, apakah naik atau turun. Kemudian tenaga kerja secara total, service level. Nah, ini bisa kita ukur ya dengan ERP. Apa itu service level? Adalah tingkat pemenuhan konsumen ya, tingkat pemenuhan bagaimana barang itu sampai ke konsumen sehingga konsumen tidak komplain ya. Kemudian kontrol keuangan dan juga penggunaan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi lebih cepat ya. Namanya menggunakan sistem itu pasti akan lebih cepat. Nah, cuman ya ada kelemahannya ya. Pertama, terbatasnya kostumasi dari software ERP. Nah, karena dia tadi bersifat modular ya, jadi ERP ini dia udah standarnya. Contoh kayak misalnya SAP ya udah SAP ini seperti itu ya, tidak bisa kita rubah. Jadi perusahaan yang mengadopsi ERP, bukan ERP yang mengadopsi perusahaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah sistem ERP-nya sangat mahal ya. Kalau misalnya perusahaan cukup besar ya, terus investasinya cukup besar ya, seperti itu. Kemudian, nah ini hampir sama yang pertama, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri ya, dapat menyebabkan hilangnya kegunaan. Ibaratnya gini, ibaratnya karena tadi perusahaan yang mengadopsi ERP dan dia harus mengikuti semua standar-standar ERP, ya mungkin butuh waktu untuk prosesnya, untuk menyamakannya ya, sehingga ya itu mungkin bisa terjadi waktu. Tapi menurut saya ini sangat kecil ya, tidak terlalu signifikan dibanding dengan tadi manfaat yang keuntungan yang bisa didapatkan oleh ERP. Oke, kemudian ada kelemahannya lagi, ERP sering sulit beradaptasi dengan alur kerja ya, hampir sama tadi. Kemudian sistem dapat terlalu kompleks ya. Nah, misalnya perusahaannya kecil tapi dia punya investasi cukup besar. Nah, dia pengen mengadopsi ERP, ya tentu sangat kompleks. Makanya ini ERP ini saat ini sih masih perusahaan-perusahaan yang relatif cukup besar ya, ya middle ke atas ya, tidak terlalu untuk perusahaan-perusahaan yang di bawah. Oke, nah ini ya data dalam sistem ERP dalam satu tempat sehingga menghasilkan ya ibaratnya kita menggunakan server ya, hati-hati menyimpan server jangan sampai servernya hilang. Tapi ini tidak terlalu signifikan. Nah, sekarang bagaimana cara mengimplementasi sistem ERP? Ya. Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnisnya. Jadi, yang tadi saya bilang, ERP ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan yang middle up, ya, perusahaan yang atas. Jadi, ibaratnya kalau misalnya perusahaan yang bawah itu belum, maksudnya kurang sesuai karena modularnya itu cukup banyak, ya. Kemudian perusahaan mungkin jasa konsultasi ya. Nah, ini jadi namanya sistem pasti ada konsultasi, kustomisasi dan jasa pendukung. Ibaratnya tidak bisa langsung kita menggunakan ERP langsung selesai, tidak bisa. Nanti bisa kustomisasi. Kemudian migrasi data, maksud data yang dari data manual ke data ERP. Oke, nah ini suatu langkah strategi migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP. Pertama adalah identifikasi data yang akan dimigrasi. Ya, tentukan waktu dari migrasi data, buat template-nya, tentukan alat migrasi data, usaha persiapan bagaimana migrasi dan menentukan pengarsipan data. Ya, ibaratnya ini adalah step-step untuk migrasi data. Ya, data yang tadi manual untuk menjadi data ke ERP. Ya, jadi kalau kalian misalnya nanti pada saat mau ujian tugas akhir ya, atau Anda sampai kerja praktek, Anda pengen mengimplementasi ERP ya, nah itu cukup bagus. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana memigrasi data
yang tadinya dia manual menggunakan sistem. Nah, sekarang pemilihan sistem ERP ya, sistem ERP itu sangat banyak ya. Misalnya ya ada SAP, ada WMS, ada Odoo mungkin, ada misalnya Oracle ya. Nah, itu bagaimana? Kita mau pakai yang seperti apa ya? Tentu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, tentu harus dilakukan analisis. Apa saja analisisnya? Analisis strategi bisnisnya, SDM-nya, infrastruktur dan software-nya ya, seperti itu. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja yang dilakukan ya? Nah, ini ya, kalau misalnya strategi bisnis ya, apa strategi bisnisnya ya, tidak Anda baca saja apa bagaimana. Ini bisa diimplementasikan pada sana kalau misalnya melakukan kerja praktek ya. Oke, kemudian bagaimana sumber daya manusia ini ya. Kemudian infrastruktur ya, ini ya bagaimana ini. Nah, setelah sudah dapat analisanya, maka bisa tentukan kira-kira model sistem ERP mana yang ini ya, yang cocok. Nah, kenapa bisa gagal ERP ya? Tentu waktu dan biaya lebih anggaran ya, perusahaannya hanya middle, digunakan misalnya SAP yang seperti perusahaan sudah besar. Nah, ini hati-hati ya. Implementation ibaratnya adalah pada saat proses awalnya tidak langsung dengan baik, migrasinya tidak langsung dengan baik ya, langsung mau coba menggunakan ERP, nah itu belum tentu bisa ya, bisa gagal. Oke, nah ini, nah orang-orangnya harus dalam edukasi ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh software ERP ya, macam-macam, ada Dynamics, ada Compire, Oracle, GDA, PEN, MFG Pro ya. Nah, ini macam-macam SAP ya. Kalau WMS itu apa? WMS itu dia platformnya adalah Compire ya, seperti itu. Solve, IFS, Ellipse, Regression, Text and Code System ya, seperti itu. Oke, sekian untuk materi tentang ERP. Kita lanjut ke forum dan ke tugasnya ya. Oke.